这是好东长醒醒了！不冲！斗罗大陆是否等待着你？你帮忙小七。于浩这小子还是不行啊！知道。Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita Solen 2 episode 144 yang akan terjadi selanjutnya. Yang belum nonton spoiler di bagian sebelumnya, bisa simak terlebih dahulu video bagian sebelumnya di channel ini. Karena video ini akan melanjutkan cerita spoiler bagian sebelumnya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke inti ceritanya. Ini dia, let's check it out. Pada cerita sebelumnya, Yuho merasa terkejut setelah mengetahui jika salah satu ujian kelulusan adalah untuk menghadapi Dekan Yan, yang dimana Dekan Yan merupakan Transcendental Duo level 97 yang memiliki roh pelindung Phoenix Radiant. Sementara ujian ketiga akan diberikan setelah Yuho menyelesaikan 2 ujian pertama, sedangkan Yuho akan dinyatakan lulus sebagai murid halaman dalam setelah menyelesaikan 3 ujian. Mendengar hal ini, seketika membuat Yuho terdiam dan melirik ke arah Kuruzo serta Elder Swan yang berada di sampingnya. Sambil tertawa getir, Yuho mengatakan apakah menurut tetua Swan mereka bisa melakukannya dengan cara seperti ini, yang dimana hal ini hanya akan membuatnya menjadi murid akademi dan tidak lulus ujian. Namun Elder Swan mengatakan jika Yuho boleh saja tidak lulus ujian dan pihak akademi akan selalu bangga memiliki murid seperti Yuho. Akan tetapi, Elder Swan harus mengingatkan kepada Yuho tentang satu hal. Jika akademi memiliki aturan yang sangat ketat, yang dimana status murid tidak boleh menjalin hubungan dengan guru akademi, sedangkan Tang Wutong merupakan asisten guru di akademi, sehingga akan menjadi masalah dengan status hubungan di antara mereka berdua. Mendengar hal ini, seketika membuat Yuho merasa terkejut. Terlebih lagi, Yuho baru saja menemukan Wang Donger dan ujian ini sangatlah sulit. Sedangkan pihak akademi menggunakan Tang Wutong untuk mengancamnya. Namun Elder Swan mengatakan jika ujian kelulusan untuk setiap murid berbeda. Sementara Kuruzo mengatakan jika akademi sudah sangat lunak kepada Yuho. Namun dengan wajah serius, Yuho kemudian bertanya, apakah ujian kelulusannya telah sengaja diubah? Kenapa dia tidak mengambil 7 ujian yang sebenarnya? Kuruzo mengatakan jika Yuho telah menunjukkan kekuatan seorang master jiwa 8 cincin roh dan kemampuan 8 cincin jiwa Yuho sangat luar biasa. Sehingga bagaimana mungkin penilaian biasa dapat memenuhi persyaratan ujian ini. Mendengar hal itu, Yuho kemudian merasa sangat menyesal karena telah menunjukkan kemampuannya di hadapan semua orang. Sehingga ujian kali ini benar-benar sangat sulit. Yuho kemudian berkata kepada Dekan Qian jika dia seharusnya mengetahui betapa sulitnya membuat peluru meriam jiwa stasioner tingkat 9, sehingga bagaimana mungkin memberinya tugas seperti ini. Sedangkan Dekan Yan merupakan Transcendental Duo level 97 dan Yuho baru saja menerobos level 80, sehingga kesenjangan kultivasi di antara mereka berdua terlampau sangat jauh. Bahkan Yuho merasa tidak akan bisa mengejar kultivasi Dekan Yan setelah 30 tahun berlatih, apalagi dalam jangka waktu 3 tahun. Mendengar hal itu, Dekan Yan meminta kepada Yuho untuk berhenti merendahkan dirinya sendiri. Dekan Yan mengetahui jika Yuho sangat pandai menciptakan keajaiban, sedangkan untuk mencapai level 97, Yuho seharusnya tidak akan membutuhkan waktu selama 30 tahun. Dekan Yan mengatakan jika dia akan memberikan sedikit kelonggaran. Dikarenakan Yuho memiliki kemampuan fusi dengan Tang Wutong, maka Dekan Yan akan memberikan kesempatan kepada mereka berdua untuk bekerja sama menghadapinya. Sementara Yuho akan dianggap lolos ujian jika dapat mengalahkannya bersama Tang Wutong. Dekan Qianliner mengatakan jika dia juga akan memberikan Yuho sedikit kelonggaran, dikarenakan Yuho memiliki guru Zuan Ziwen sebagai insinyur jiwa tingkat 9 di Sekte Tang. Maka Yuho bisa bekerja sama dengan guru Zuan untuk membantunya. Dan Yuho akan dianggap lolos ujian jika berhasil menyelesaikan alat jiwa stasioner tingkat 9. Mendengar hal tersebut, Elder Swan kemudian angkat bicara. Dikarenakan semua orang telah memberikan keringanan ujian, maka dia juga akan melakukan hal yang sama.
Elder Swan mengatakan sebelum Yuho menyelesaikan ujian dalam waktu 3 tahun, Elder Swan akan mengizinkannya bersama Tang Wutong untuk sementara waktu. Akan tetapi, jika Yuho tidak dapat menyelesaikan ujiannya dalam waktu 3 tahun, maka Elder Swan meminta Yuho untuk tidak menyalahkannya jika memisahkan mereka berdua. Mendengar hal itu, Yuho mengatakan jika hal ini sama saja tidak ada bedanya. Sambil tersenyum, Dekan Yan meminta kepada Yuho untuk percaya diri dan hal ini dapat dianggap sebagai tekanan sekaligus motivasi untuknya. Dekan Yan mengatakan jika pada awalnya mereka tidak bermaksud memberikan tekanan sebesar ini, namun mereka merasa jika Yuho dalam suasana hati yang sangat baik setelah bersama Tang Wutong, sehingga pasti dapat melewati ujian yang mereka berikan. Mendengar hal ini, Yuho tidak lagi bisa mengatakan hal apapun, namun Tang Wutong langsung menggenggam erat tangan Yuho. Yuho kemudian melihat ke arah Tang Wutong dan menyadari di bawah tekanan bukanlah sesuatu yang buruk. Sementara Tang Wutong mengatakan jika Yuho bukanlah satu-satunya yang perlu bekerja keras, sehingga mereka berdua harus bekerja sama. Dan waktu 3 tahun bukanlah waktu yang lama, akan tetapi juga bukan waktu yang sangat singkat. Ucapan Tang Wutong seketika membangkitkan semangat Yuho. Yuho berjanji jika dia pasti akan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk lulus ujian kelulusan. Elder Swan meminta Yuho untuk tidak perlu khawatir. Selama masa kultivasi, pihak akademi tidak akan memberikan tugas tambahan untuknya. Adapun penilaian terakhir, mereka akan menentukannya sesuai dengan situasi Yuho di benua. Sehingga Yuho hanya perlu bekerja keras dalam kultivasi ketika kembali nantinya. Elder Swan mengatakan jika perjalanan Yuho ke garis depan kerajaan jiwa surgawi telah memberikan pukulan berat bagi kerajaan matahari bulan, yang dimana Yuho telah menghancurkan salah satu legion insinyur jiwa mereka dan membunuh seorang titel dahulu jahat, sehingga hal itu pasti akan memberikan pukulan berat bagi mereka, dan kerajaan matahari bulan seharusnya tidak melakukan pergerakan besar untuk sementara waktu. Elder Swan mengatakan jika berita dari garis depan telah memberitahunya permaisuri kerajaan matahari bulan yang dikenal sebagai Valkyrie matahari bulan sedang hamil dan seharusnya tidak menempatkan dirinya di garis depan untuk sementara waktu, sehingga hal ini akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mempersiapkan diri dan mengumpulkan kekuatan. Mendengar hal ini membuat Yuho merasa terkejut. Dia mengetahui siapa sosok Valkyrie matahari bulan yang dimaksud oleh Elder Swan. Yuho tidak menyangka jika Joshi akan mengandung anak dari kaisar kerajaan matahari bulan yaitu Su Tianran. Tidak berselang lama, Yuho kemudian meminta izin untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dengan alasan ingin mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian kelulusan. Namun Elder Swan meminta Yuho untuk tidak terburu-buru, sehingga hal ini membuat Yuho merasa terkejut dan melirik ke arah Elder Swan. Elder Swan khawatir jika Yuho tidak benar-benar memahami kemampuan Dekan Yan, sehingga Elder Swan menyarankan kepada Yuho untuk berlatih tanding menghadapi Dekan Yan. Elder Swan mengatakan jika mereka semua ingin mengetahui seberapa kuat kemampuan yang dimiliki oleh Yuho dan juga Tang Wutong, dan hal ini akan menjadi kesempatan yang baik bagi mereka berdua untuk bisa memahami kemampuan Dekan Yan, sehingga Yuho akan memiliki target untuk meningkatkan kultivasi selanjutnya. Mendengar hal tersebut, Tang Wutong kemudian mengangguk ke arah Yuho dengan penuh keyakinan. Sementara Yuho dapat merasakan tekad Tang Wutong yang sangat kuat, sehingga langsung membangkitkan semangat Yuho. Terlebih lagi, Yuho sudah berjanji untuk melindungi Tang Wutong. Tak lama kemudian, kekuatan jiwa mereka berdua sekali lagi menyatu, sehingga Dekan Yan dapat merasakan aura kuat terpancar dari tubuh mereka berdua. Sambil tersenyum, Dekan Yan meminta kepada Yuho dan Tang Wutong untuk menuju ke arena latihan, serta memperlihatkan kemampuan terbaik mereka. Singkat cerita, setelah berada di arena latihan, Yuho dan Tang Wutong saling berpegangan tangan saat berdiri dan berhadapan dengan Dekan Yan, sehingga menyebabkan kekuatan jiwa Houdong mereka berdua meningkat. Sementara Dekan Yan dapat merasakan tekanan dari kekuatan Houdong tersebut. Sambil tersenyum, tubuh Dekan Yan kemudian memancarkan cahaya keemasan dan meminta kepada para junior kecil untuk menunjukkan seberapa kuat mereka berdua setelah menyatukan kemampuan roh pelindung. Setelah mengatakan hal ini, sebuah raungan poinik kemudian mengguncang langit. Niat bertarung yang sangat kuat kemudian bertabrakan dengan niat bertarung Yuho dan juga Tang Wutong. Sesaat kemudian tubuh Dekan Yan kemudian menghilang. Sementara itu, Elder Swan merasa puas melihat bakat yang dimiliki oleh Yuho dan juga Tang Wutong. Elder Swan beranggapan jika mereka berdua bisa menjadi titel dahulu di masa depan, maka mereka berdua akan memiliki kesempatan untuk bersama-sama menghadapi seorang Ultimate Doluo. Sedangkan untuk melihat seberapa kuat kemampuan mereka dalam pertempuran sesungguhnya, Dekan Yan harus benar-benar menekan Yuho dan juga Tang Wutong.
sehingga kemampuan bertarung mereka berdua baru bisa terungkap sepenuhnya. Tidak berserang lama, Yuho segera mengaktifkan kemampuan mata takdir serta melepaskan domain gangguan spiritual. Bahkan Yuho juga mengaktifkan deteksi mata spiritual yang menyelimuti seluruh arena latihan dan membagikannya dengan Tang Wutong. Yuho kemudian berhasil menemukan Dekanian setelah melepaskan sepenuhnya deteksi kemampuan spiritual. Tak lama kemudian, 7 cincin jiwa Yuho kemudian bersinar, sementara Tang Wutong mengeluarkan 8 cincin jiwanya, yang dimana Yuho saat ini hanya menggunakan kemampuan mata rohnya dan bukan kalajengking permaisuri es giok 8 cincin jiwa. Setelah cincin jiwa keempat Yuho bersinar, cahaya berbentuk pusaran air kemudian muncul di atas kepala Dekanian, yang dimana hal ini merupakan wujud dari teknik kebingungan spiritual. Sebelum menghadapi Dekanian, Yuho sudah lama memikirkan sebuah cara untuk menghadapinya, yang dimana jika ingin mengalahkan Dekanian dan keluar sebagai pemenang, maka satu-satunya pilihan adalah untuk mengambil inisiatif menyerang, sehingga dapat mencegah Dekanian untuk melepaskan kemampuan dia sepenuhnya. Tubuh Dekanian kemudian sedikit menegang setelah terkena teknik kebingungan spiritual. Pada saat yang sama, Yuho segera melepaskan guncangan spiritual mata takdir ke arah Dekanian.